Semoga Baik, sehat-sehat alhamdulillah. terus, Ibu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kita akan langsung masuk untuk penyampaian materi yang akan dibagi kedua sesi, yaitu penyampaian materi 45 menit dan 15 menit sesi tanya jawab. Adapun topik yang akan dibahas yakni menentukan topik masalah untuk pembuatan judul skripsi. Kepada Ibu Frilia Satika, Regina MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih, A. Begitu ya. Saya tadi pagi ya, tadi pagi minta panitia untuk nanti membantu saya untuk membagikan layar ya. Ya, Ibu. Baik. Oke, baik. Terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya nih teman-teman, saya ingin tanya dulu, sudah ada topik kah? Atau misalnya bukan topik deh, kayak misalnya Bu saya berminat ingin meneliti tentang A, Bu saya berminat ingin meneliti tentang B gitu. Pasti ada ya cita-citanya ya. Ada? Tidak? Tidak ada. Coba mana nih suaranya? Ayo dong. Katanya mau lulus tepat waktu. Ada. Ada. Siapakah itu? Siapa? Karena ini saya di handphone, jadi saya tidak bisa lihat semua. Siapa tadi yang berbicara? Ada, katanya gitu. Boleh saya tahu kira-kira nih, saya minatnya kemana sih? Teteh tadi minatnya kemana? Kemana? Menghilang begitu saja, Awili. Padahal mau bukan kuliah ini ya. Nggak masuk ke nilai, teman-teman. Oke, untuk yang tadi bertanya silahkan. Atau yang tadi mencoba menjawab. Saya mau kemana? Tidak usah malu-malu ya. Atau takut idenya diambil orang lain. Oke. Kemana arahnya? Minatnya? Saya itu ada rencana ingin lebih ke analisis makna puisi, Ibu, tapi nyambungnya nanti ke semantiknya gitu, Ibu. Oh, boleh sekali begitu ya. Oke, makna puisi. Kira-kira kenapa harus puisi yang dianalisis? Awalnya karena saya tertarik sama semantik, terus sayanya juga suka puisi gitu sih, Ibu. Jadi tertarik aja untuk mengkajinya gitu, Ibu. Tertarik untuk mengkajinya. Lalu nanti si hasil analisisnya dibuat apa kira-kira? Sudah terpikirkan belum? Terpikirnya sih, jadi kan saya lihat dari buku, katanya ada cara untuk memahami puisi itu dengan kita memahami semantiknya terlebih dahulu gitu, Ibu. Jadi saya ingin tahu aja gitu dari skripsi saya apakah hal itu tuh memang membantu atau tidak, dan saya lebih ke bahan ajar aja sih, Ibu. Jadi guru-guru mungkin bisa menggunakan skripsi yang saya insya Allah Ibu akan saya garap. Calon skripsi begitu ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Tapi ini sebelumnya Barli yang berbicara kah? Bukan kan? Barli kan tidak berubah jadi perempuan begitu ya? Siapakah ini? Salah akun. Lupa ganti akun. Aduh, akun Kak Bogo dipakai kumaha. Aduh, Ibu, maaf. Lupa. Tidak apa-apa. Ya, padahal ini bukan perkuliahan ya, tapi kenapa tegang sekali begitu ya? Oke, nih tadi, jadi siapa Neng tadi teh? Kak Bogo Nabali teh saha namina? Gina, Ibu. Oh, Gina. Baik, Gina. Kalau Gina tadi berkaitan dengan menganalisis puisi dan fokusnya ke semantik, begitu ya. Dan mungkin nanti hasil akhirnya akan dijadikan bahan ajar, begitu ya. Baik, itu kata Gina. Yang lain, yuk. Yang lain nih kira-kira dari pemikiran awalnya, apa yang sudah terpikirkan? Sama seperti Gina, Bu, puisi. Sama seperti Gina puisi. Siapakah? Ayu.
Kenapa Ayu Ada memilih puisi, Ayu? Kalau ada saya campur kode, Bu. Karena Ayu. Ayu, yuk, kemana yuk? Iya, Bu. Karena apa? Saya ngambil campur kode, Bu. Oh, campur kode. Kenapa memilih campur kode? Campur kode di mana? Campur kode di media sosial, Bu. Di media. Lebih tepatnya ke penggemar K-pop. Jadi, Oke, penggemar K-pop. ya, Jadi, jadi kan zaman sekarang nih K-pop nih sudah mulai masuk ke Indonesia nih lebih luas lagi ya, Bu. Terus anak-anak remaja-remaja khususnya yang SMP, SMA sampai kuliah tuh di media sosial banyak yang sekarang ini mulai bahasanya tuh terselip kata-kata dari luar negeri, istilahnya entah dari Korea atau bahasa Inggris gitu, bahasa Korea atau bahasa Inggris gitu, Bu. Jadi saya tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang itu karena menurut saya kalau budaya K-pop ini atau budaya Korea ini makin lama makin masuk ke Indonesia dan makin meluas, mungkin ada kemungkinan untuk bahasa-bahasa ini nih terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Belanda, seperti itu, Bu. Seperti Annyeonghaseyo, begitu? Ya, ya. Oke, baik. Ya, boleh. Boleh, Ayu, boleh. Baik, terima kasih, Ayu. Yang lain, yuk satu orang lagi nih sebelum saya menyampaikan tentang materi. Tadi sudah terkait tentang apa? Ingin coba media ajar, Bu, tapi masih agak ragu, Bu. Media ajar. Apa yang jadi media ajarnya? Untuk materi apa? Untuk materi teks narasi, Bu. Jadi media ajarnya itu Zin, Bu. Iya, tapi literaturnya, Bu, adalah. Oke. Lalu kenapa mesti teks narasi? Karena untuk teks narasi beberapa literatur terkait itu cukup mumpuni, Bu. Ya, tapi kalau misalnya untuk Zinnya sendiri itu masih sulit, Bu, karena belum ada penelitian tentang Zin itu sendiri, Bu. Jadi media baru juga, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Ya boleh saja, kenapa? Gitu kan, itu atas dasar pertimbangan kita dan minat kita, begitu ya, Rosi ya? Oh, iya, Bu. Oke, tapi nanti kita coba, mudah-mudahan ya setelah saya memberikan materi hari ini tidak membuat teman-teman makin galau sih. Itu yang saya harapkan gitu, karena ketika menyusun itu akhirnya biasanya semakin banyak informasi semakin goyah kita, begitu ya. Bukan semakin banyak informasi semakin semangat gitu, semakin yakin, tapi biasanya semakin banyak informasi semakin goyah. Tapi insya Allah ya, bismillah teman-teman selalu dimudahkan. Baik, di layar teman-teman sudah muncul ya, menentukan topik masalah untuk pembuatan judul skripsi, gitu ya? Baik, iya. Silakan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Atau mungkin saya boleh next? Udah boleh next ya, lanjut. Teteh, Akang, panitia, kemana ini? Oke, nah sebelumnya nih saya ingin tanya dulu, apa sih menurut teman-teman skripsi itu? Boleh ini jawabannya boleh random, boleh sekenanya gitu, tidak terlalu ilmiah juga tidak apa-apa. Yuk, silakan. Ayo dong, suaranya mana ini? Apa sih itu skripsi atau makna skripsi buat teman-teman tuh kira-kira apa ya? Kalau buat saya, Bu, skripsi itu karya ilmiah untuk persyaratan lulus sarjana. Oke, karya tulis ilmiah untuk persyaratan lulus sarjana. Oke, boleh Ega, terima kasih. Yang lain, apa itu skripsi?
baru EGA yang terpikirkan, terus sisanya nih teman-teman untuk apa menyusun skripsi? Supaya lulus, Bu, sama sih jawabannya sama EGA. Yang lain jawaban selain yang dipaparkan oleh EGA? Tidak ada? Tugas akhir, Bu. Farhan, tugas akhir. Supaya jadi apa? Jadi SPD? Iya, Bu, Jadi jadi sarjana SPD. pendidik. Oh, jadi sarjana pendidikan atau sarjana pemberian dosen? Pemberian dosen kayaknya, Bu. Janganlah ya, teman-teman kan calon-calon pencetak manusia selanjutnya begitu ya. Jadi pasti jadi sarjana pendidikan. Baik, dilanjut. Tapi kalau saya dengar mungkin arahnya lebih yang penting tuh skripsi adalah penyelesaian tugas akhir gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk menentukan topik masalah dan menuangkannya ke dalam judul skripsi itu sebenarnya prosesnya panjang, teman-teman ya. Kita tidak, jadi sebenarnya kenapa tadi saya langsung menanyakan terlebih dahulu apa sih minat yang teman-teman kehendaki begitu ya, terkait dengan tugas akhir yang akan dilakukan gitu. Tadi ada yang menyatakan tentang campur kode, ada yang tentang puisi, ada yang juga tentang media pembelajaran gitu ya. Nah, karena judul itu selama topik masih berkembang begitu ya, topik masih kita kembangkan, kita masih cari literatur, secara otomatis judul itu belum pasti, teman-teman. Gitu. Jadi makanya tadi saya gali topik apa yang menarik untuk teman-teman. Nah, karena untuk hal pertama yang harus teman-teman lakukan, itu adalah yang pertama, temukan masalah melalui observasi maupun wawancara. Gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, iya Bu, kalau yang tadi ya campur kode, sekarang tuh mulai nih ada budaya Korea gitu ya yang mulai masuk ke Indonesia begitu ya, mulai dari penggunanya dari pelajar begitu hingga mahasiswa begitu ya. Berarti di sana teman-teman mencoba melakukan observasi gitu. Lalu tadi Rosi juga menyatakan, Bu, saya tertarik dengan media pembelajaran ini tapi saya belum menemukan referensi. Berarti di sana teman-teman sudah melakukan kegiatan observasi, begitu ya. Nah, untuk menemukan masalah, gitu. Jadi penelitian ini teman-teman harus beranjak dari masalah, bukan masalah yang diciptakan oleh penulis, begitu ya, atau peneliti, tapi memang masalah yang terjadi, gitu, dan memang harus ditemukan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi temukan masalah melalui observasi maupun wawancara. Kalau teman-teman nih yang berkaitan dengan pendidikan langsung gitu ya, saya minatnya Bu ya boleh misalnya nantinya goals-nya jadi ke bahan ajar atau mungkin nanti saya akan melaksanakan eksperimen begitu. Nah, mau nggak mau untuk data awal itu teman-teman harus tahu nih misalnya untuk menulis puisi, misalnya puisi A yang nantinya akan dijadikan bahan ajar. Kenapa harus puisi begitu? Memang pada jenjang apa puisi itu bermasalah gitu? Peserta didik itu mengalami kesulitan itu pada jenjang mana gitu. Nah, hal tersebut akan teman-teman temukan ketika teman-teman melakukan observasi maupun wawancara kepada guru gitu. Jadi tidak menebak-nebak ya. Sekali lagi, bukan kita yang menciptakan masalah, tapi kita menemukan masalah yang ada di lapangan. Lalu yang kedua itu penelitian itu harus bermanfaat. Yalah Bu, bermanfaat, karena saya menyelesaikan tugas akhir saya jadi dapat SPD gitu ya, ya tentu saja bermanfaat. Ya, maksudnya bukan kesannya ya teman-teman ya, tapi bagaimana hasil penelitian yang sudah teman-teman temukan ini bisa nantinya diaplikasikan begitu ya, baik itu di sekolah yang teman-teman didik ataupun di sekolah lainnya yang mungkin guru-gurunya membaca skripsi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang manfaat, ya manfaat itu akan hadir karena sebelumnya ditemukan sesuatu penyakit lah kayak kita nih ya. Oh kita nih sakit kepala begitu ya. Lalu kita minum Panadol begitu. Nah berarti secara otomatis Panadol itu akhirnya bermanfaat ya. Bermanfaat itu karena kitanya memang sedang sakit. Tapi kalau misalnya kita sedang sehat,
terus tiba-tiba kita minum Panadol, kira-kira bermanfaat tidak? Tidak, Bu. Tidak, gitu ya. Lalu selanjutnya, relevan dengan disiplin ilmu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan relevan dengan disiplin ilmu, nah sebenarnya saya tadi saya bilang kan nggak masalah nih ya untuk melakukan analisis campur kode ya tadi ya, campur kode pada penggunaan bahasa Korea di Indonesia gitu ya. Ya boleh-boleh aja begitu. Cuman nah, kita harus tahu nih, ada nggak sih manfaatnya untuk kita begitu kan ya? Lalu ada nggak sih manfaatnya untuk orang lain begitu? Dan kalau saya melihat pattern yang biasa dilakukan oleh prodi kita, selalu nih kalau misalnya penelitian kita itu harus selalu berhubungan dengan pendidikan, begitu ya. Jadi mungkin nanti digali lagi nih, apakah dampak dari adanya masuknya campur kode itu memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dan akhirnya misalnya membuat kemampuan menulis mereka menjadi lebih buruk begitu, atau misalnya kemampuan berbicara mereka juga jadi lebih buruk gitu. Nah, itu juga bisa kalau misalnya akhirnya nanti kita kaitkan dengan pendidikan. Lalu selanjutnya mencari berbagai referensi terkait topik yang diminati begitu ya. Nah, kalau tadi Rosi menyatakan belum banyak nih Bu penelitian yang menyatakan ini gitu. Tapi kan kita tahu ya, maksudnya kita bisa mencari tahu apa sih itu media pembelajaran yang tadi disebutkan oleh Rosi begitu ya. Lalu siapa pengembangnya, lalu sejak kapan dia mulai digunakan. Lalu biasanya kan untuk klaim awal begitu ya, kita bisa tahu nih apa sih teknis penggunaannya seperti apa begitu, sehingga nanti kita akan mengetahui sebenarnya si media pembelajaran ini akan cocok ke mata pelajaran apa, disesuaikan dengan permasalahan sekolah. Gitu. Belum ke sana. Oke, gitu ya. Jadi mencari berbagai referensi terkait topik yang diminati, gitu ya. Jadi walaupun susah, Bu, belum banyak nih penelitian, karena kan sebenarnya untuk merujuk pada penelitian kita tuh tidak harus merujuk pada penelitian yang yang sudah atau telah dilakukan gitu. Kita juga bisa hanya merujuk pada web-web gitu yang menampilkan tentang media tersebut. Lalu, nah, yang paling penting ini adalah ya, kalau kita memang ingin segera lulus begitu ya, pilih judul atau topik yang dapat diselesaikan dengan segera. Gitu ya. Jadi kalau saran saya nih ya, kita itu tidak perlu terlalu idealis begitu. Kenapa tidak perlu terlalu idealis? Karena penelitian dalam dunia pendidikan itu pasti berubah dengan dinamis. Karena apa yang kita hadapi itu adalah manusia begitu ya, bukan benda mati begitu. Jadi memang mungkin saat ini kita akan berbicara untuk media A gitu ya, wah sangat efektif. Tapi bisa jadi 6 sampai 1 tahun yang akan datang bisa jadi itu sudah berubah gitu. Jadi intinya pilih judul atau topik yang dapat diselesaikan dengan segera. Datanya tidak sulit untuk didapatkan, datanya juga tidak sulit untuk dianalisis begitu ya, dan intinya teman-teman tuh mempunyai minat yang cukup baik begitu sehingga nanti tidak akan mogok di tengah jalan gitu karena merasa aduh kok saya kayaknya salah jalan nih, aduh kok gitu ya. Nah, sehingga dari topik yang sudah kita tentukan tadi begitu ya. Nah, kita bisa membuat beberapa alternatif judul gitu. Karena secara otomatis akan banyak variabel yang muncul begitu. Teman-teman sudah belajar variabel ya? Jadi kalau dalam penelitian itu ada variabel apa saja? Bebas dan terikat. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi kalau misalnya kita banyak baca begitu ya. Nah, itu biasanya nanti kita akan himpun nih, ternyata ada nih beberapa variabel bebas, ada nih beberapa variabel terikat. Nah, nanti tinggal kita kombinasikan begitu ya. Kira-kira judul dari variabel-variabel tersebut itu bisa menjadi judul skripsi atau tidak. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Baik, kepada Kang Teteh,
Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan terlebih dahulu. Ya, ini tidak ada yang ingin bertanya. Wah, apakah saya terlalu menohok? Gitu ya. Oke, boleh nih. Oh, ya silakan. Baik, kepada Teh Rosiana untuk memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, bismillah. Terima kasih Ibu dan Akang izin bertanya. Terkait poin nomor 5, Bu, pemilihan topiknya itu. Jujur Bu, saya udah sampai 3 kali ganti topik Bu dengan tema yang beda-beda begitu Bu, karena masih bingung juga. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya saya juga tertarik ke puisi Bu, karena emang hobinya di sana. Namun saya bingungnya nanti penerapan ke pendidikannya itu bagaimana ya Bu? Apakah Ibu bisa memberikan contoh gitu Bu untuk inspirasi? Terima kasih Bu. Oke, kembali kasih. Baik ya. Kalau coba untuk wawancara, begitu, identifikasi dulu berdasarkan apa sih namanya, berdasarkan kompetensi dasarnya ada di jenjang mana saja, dan coba melakukan wawancara, gitu Rosi. Nanti dari situ kita akan tahu nih permasalahan yang ada di lapangan itu sebenarnya ya. Atau bisa juga nih teman-teman, kalau teman-teman membaca penelitian terdahulu begitu ya, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, biasanya ada bagian saran di bab 5. Bab 5 itu terdiri atas simpulan dan saran biasanya. Nah, di saran itu yang sudah dilakukan. Nah, di sana juga bisa jadi topik gitu ya, bisa jadi bahan bagaimana teman-teman mencoba mengetahui begitu dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Gitu Rosi. Terima kasih Ibu. Kembali kasih. Jadi tidak perlu sebenarnya, yaitu galaunya itu teman-teman karena tidak bisa membuktikan begitu ya bahwa yang saya anggap penting itu ternyata tidak penting begitu ya teman-teman. Iya benar. Yang saya anggap penting itu ternyata tidak penting begitu. Nah makanya jadi belum tentu nih pada jenjang pendidikan tertentu, pada sekolah tertentu juga permasalahannya sama gitu. Jadi kan sebenarnya Rosi mencoba bereksperimen begitu ya, menguji cobakan nih dari produk yang sudah Rosi rancang gitu, apakah cocok atau tidak untuk peserta didik yang ada di sekolah tersebut, tapi belum tentu juga cocok untuk di sekolah yang lainnya. Jadi ya penting itu ya penting kalau memang populasi dan subjek penelitian kita ya, objek dan subjek penelitian kita tepat. Ya, semangat ya, semangat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Aduh, maaf ya Awili, tadi itu kan harusnya 45 menit paparan, 15 menit tanya jawab ya. Cuma baik, Ibu tidak apa-apa. Gitu ya, soalnya takut keburu lupa nanti kalau misalnya ditunda-tunda. Ya, baik. Yuk, yang lain silakan. Atau boleh kembali tampilkan Sandia yang sudah saya buat. Ibu sebentar, ada kendala dulu untuk di ya itunya penampilan saya sendiri. Oke. Baik, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi nanti mungkin bahannya bisa dibagikan ke teman-teman mungkin ya. Boleh saya izinkan bahannya nanti dibagikan kepada teman-teman gitu ya. Nah, jadi di bahan yang saya berikan itu saya ambil dari
latar belakang masalah skripsi begitu ya. Tentunya bukan skripsi program studi kita begitu ya, karena saya tidak mau menghakimi begitu ya. Kalau saya cantumkan dari kita, wah nanti ada yang tersinggung gitu ya teman-teman. Jadi saya ambil dari universitas lain. Nah, bukan saya memuji begitu ya, tapi memang polanya mereka bisa mencantumkan ya, bisa mendeskripsikan hal-hal yang memang penting gitu. Kenapa penelitian saya itu penting? Gitu. Sambil kita menunggu. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Atau misalnya Bu saya tertarik tentang A gitu, lalu yang saya sudah temukan ini gitu. Atau bagaimana? Silakan. Saya Bu. Boleh. Gimana K-pop? Ya Bu, tadi kan saya tertarik tentang campur kode tadi Bu. Nah, cara observasi saya itu karena saya juga salah satu bagian dari mereka yang saya secara observasinya secara ini aja Bu, misal sambil scroll lalu ada contoh saya ambil seperti itu Bu, atau bagaimana kira-kira cara untuk observasinya seperti itu di lapangan? Oke, ya kalau memungkinkan, apalagi kita bagiannya begitu, suka ada komunitasnya tidak? Bukan Masuk komunitas. komunitas? Enggak? Ya, oh enggak. Namanya gitu, cuman ya tergantung grup mana yang disuka gitu Bu. Ya seperti itu. Oh, oke. Nah, tapi berarti dari grup yang kita sukai itu ada yang kenal? Ada, lumayan. Maksudnya membernya ya, seolah-olah membernya gitulah ya, saya sebutnya. Jadi membernya tuh ada yang kita kenal juga gitu kan ya? Iya, sesama K-popers nih banyak yang saling kenal seperti itu Bu, walaupun di sosial media. Ya, nah ya itu bisa. Jadi nanti gini sayang, apa sih Ayu mencoba melihat gitu ya, mengobservasi ini kegiatan bermedsosnya si A namanya gitu ya. Oh, dia selalu menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Korea begitu ya pada saat-saat misalnya dia memposting sesuatu. Nah, nanti ditanya kapan waktu ya, tapi tidak perlu disebutkan bahwa Ayu sedang mencari data, tidak perlu begitu ya. Kenapa sih apa sih rasanya kalau misalnya kita memposting tulisan menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Korea gitu. Terus menurut kamu emang itu lebih keren atau gimana ya? Pokoknya hal-hal yang memang mendukung bahwa remaja saat ini tuh lebih bangga ketika dia menggunakan campur kode. Itu Ayu. Jadi ya kalau saran saya sih observasi yang Ayu lakukan itu juga harus didukung sama apa yang dikemukakan oleh si pelaku. Apalagi kan Ayu maksudnya dengan sesama member lainnya kan ada yang kenal ya Ayu ya. Gitu. Ya, jadi bisa dimanfaatkan. Iya Bu, kadang saya gitu. juga itu gitu. Nah, cuman nanti kan nanti hasilnya apa begitu ya. Sekarang kan berarti sampelnya Ayu itu harus misalnya nih, oh sesama mahasiswa atau oh jenjang SMP, oh jenjang SMA gitu yuk. Jadi nggak bisa random juga Ayu cari pelakunya gitu. Karena nanti kalau terlalu random kan sebenarnya kita akan kaitkan dengan bagaimana kemampuan mereka dalam berbahasa di situasi formal begitu ya. Ketika berhadapan dengan materi kan begitu ya Yu ya. Nah, jadi memang Ayu harus membidik gitu, nggak bisa Ayu mencari sampel acak. Oke, begitu Yu. Baik Bu, terima kasih banyak. Kembali kasih. Baik, ini sudah kembali lagi layarnya. Boleh dilanjut? Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi saya di sini sudah membagi ke dalam 4 bagian, begitu ya. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Nah, satu layar ini
Ini saya dapatkan dari satu latar belakang atau dari satu skripsi, gitu ya. Nah, coba kita lihat yang nomor pertama. Dilansir situs portal berita detik.com pada Februari 2021 diberitakan sekelompok remaja rela 18 kali demi membeli narkoba. Selain itu, ada pula remaja yang nekat tawuran karena ingin viral yang diberitakan pada September 2020. BNN juga mengatakan pada 2019 bahwa penggunaan narkotika di kalangan remaja meningkat. Selain itu, salah satu portal berita liputan6.com mengabarkan pada November 2020 ditemukan kasus pemerkosaan siswa SMA oleh teman sekelasnya di Aceh. Banyaknya kasus tersebut menandakan masih banyak perilaku remaja yang kurang mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka berperilaku tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, di nomor 1 ini kira-kira teman-teman, menurut teman-teman, si penulis sudah melakukan observasi belum? Sudah. Sudah. Apa yang dilakukan observasinya? Apa yang dilakukan? Dari internet, Bu. Iya, dari proses membaca ya. Tapi membacanya dari mana? Itu kalau tadi saya sebutkan. Dari internet, web berita. Dari web, dari surat kabar ya. Berarti kalau surat kabar itu untuk faktanya bisa dipercaya tidak? Atau informasinya bisa dipercaya tidak? Bisa. Bisa. Nah, itu ya, itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua, penelitian berupa kajian atau analisis kumpulan cerpen untuk membuat bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia banyak sekali ditemukan. Nah, dia mengakui nih, jadi sebenarnya penelitiannya juga enggak apa ya? Enggak satu-satunya begitu ya. Salah satu contoh penelitian yang relevan adalah skripsi berjudul Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Antologi Cerpen Terbaik Kompas 2011 sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di SMA, kata Sauki 2016. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menganalisis suatu nilai dari kumpulan cerpen untuk dijadikan bahan ajar mata pelajaran Indonesia. Nah, di sini dia menyebutkan nih, ada loh sama nih penelitian saya dengan penelitian yang punya Sauki, tapi penelitian saya dan Sauki ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Cerpen-cerpen yang diteliti jelas berbeda. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian Sauki menganalisis nilai pendidikan karakter, sedangkan penelitian ini menganalisis nilai moral terdapat dalam cerpen-cerpennya. Nah, di sini berarti penulis mencoba mengaktualisasi begitu ya. Inilah bedanya penelitian saya dengan penelitian yang lainnya. Begitu. Dan yang poin 2 ini yang jarang sekali saya temukan di latar belakang penelitian yang kita buat. Ya. Ini jarang. Lalu yang ketiga nih, contoh penelitian relevan lainnya yang berjudul Analisis Nilai Profetik pada Cerpen Karya Asma Nadia serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar teks cerpen SMA kelas 11 oleh Inayati, Nurhayati, dan Mudofar 2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Inayati adalah sama-sama menganalisis suatu nilai pada kumpulan cerpen. Selain itu, penelitian Inayati DKK dan penelitian ini sama-sama meneliti kumpulan cerpen untuk dijadikan bahan ajar kelas 11 SMA. Perbedaan penelitian ini dan penelitian Inayati adalah kumpulan cerpen yang diteliti. Nah, kalau Inayati meneliti cerpen karya Asma Nadia, sedangkan penelitian ini meneliti cerpen karya Valian Budi. Selain itu, penelitian Inayati menganalisis nilai profetik, sedangkan penelitian ini menganalisis nilai moral. Nah, berarti di sini si penulis ini menyajikan loh perbedaan atau kebaruan nih yang akan saya lakukan gitu. Yang keempat, itulah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Adanya beberapa contoh penelitian terdahulu tersebut membuat penelitian ini semakin terarah dan dapat belajar atau memperbaiki kekurangan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini layak untuk dilakukan karena belum pernah dilakukan penelitian berjudul bla 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 bla. Gitu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis nilai moral 5 cerpen yang berjudul bla 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 bla. Nah, kalau nih saya baca ya, tadi dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5, kira-kira ada unsur subjektivitasnya nggak? Saya tertarik, begitu ada kata begitu tidak?
Ya, oh dia didik pada moral. Zaman berita online itu berseliweran berita-berita tentang nomor 2 dan nomor 3 berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan cerpen begitu ya. Dan dikaitkan juga dengan persamaan serta perbedaannya. Nah, terakhir begitu ya, dia tegaskan lagi begitu ya bahwa penelitian saya ini baru loh. Kenapa? Karena belum ada yang meneliti tentang hal ini. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Tercerahkan tidak sih teman-teman? Ada Bu. Mohon Baik, izin tanya kepada Bu. Kang Budi Bayu untuk bertanya. Boleh sekali. Kalau untuk yang penelitian secara kuantitatif mencantumkan perbedaan dan persamaannya, konsepnya hampir sama seperti ini atau memasukkan misalnya dari menggunakan metode, katakanlah misalnya penggunaan metode di penelitian itu efektif, lalu misalnya di penggunaan menurut A bla bla, menurut si A dan si B misalnya efektif juga. Nah, kita misalnya akan mencoba nih di edisi misalnya di tahun sekarang menggunakan metode yang sama untuk melihat efektivitas metode tersebut. Bagaimana Bu? Terus seperti itu. Boleh. Cuman, nah berarti kalau didik tuh harus kuatnya, kenapa materi tersebut yang harus diperbaiki? Gitu kan, berarti kan di sana eksperimen ya, mau menguji cobakan model kan, begitu ya? Betul Ibu. Karena mau menguji cobakan model, berarti kan didik harus membidik apakah betul permasalahan yang ada di sekolah itu berkaitan dengan materi tersebut, begitu. Apa betul karena penggunaan metode yang tidak tepat, jangan-jangan bukan metodenya, tapi jangan-jangan ada pada peserta didiknya, atau jangan-jangan pada medianya, gitu. Jadi belum tentu sih sebenarnya akan bermasalah dengan metodenya. Makanya didik harus menguatkan begitu ya, menguatkan di latar belakang kenapa akhirnya didik mencoba untuk menggunakan metode tersebut. Baik. Boleh jadi misalnya boleh sekali. Berarti untuk kita bisa menguatkan misalnya tentang metode kita, atau misalnya benar nggak sih misalnya di sekolah, di beberapa sekolah misalnya permasalahan tentang materi ini dari metodenya, berarti kita harus misalnya melakukan wawancara di beberapa tempat, katakanlah ada yang setuju, ada yang tidak setuju misalnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana mencari sekarang kan saya bilang nih ya, kan tadi itu kan penelitian kita juga harus logis ya, dan maksudnya tidak membuang waktu dan memungkinkan. Jadi misalnya nih didik tuh awalnya saya mau sebar dulu deh ke 5 sekolah gitu ya. Ternyata dari 5 sekolah tuh ternyata yang bermasalah misalnya terkait dengan menulis puisi lah nggak apa-apa ya. Cuman di satu sekolah itu ya berarti nanti penelitian didik hanya di satu sekolah itu saja nggak usah sampai banyak-banyak karena eksperimen itu juga akan terbatasi gitu dengan jumlah populasi dan sampelnya. Karena kalau eksperimen itu kan kayak kita tuh sakit. Nah, didik tuh sebagai apoteker nih mencoba menginterpretasi begitu ya, atau menerjemahkan begitu. Oh, kalau misalnya sakitnya A, begitu obatnya B, C, D gitu. Atau kalau misalnya sakitnya E, berarti obatnya Z, X gitu, Dik. Jadi kalau misalnya sebenarnya penyakit itu juga belum bisa digeneralisasi gitu. Obatnya juga belum bisa digeneralisasi. Jadi makanya memang untuk penyembuhannya hanya di sekolah tertentu yang berkaitan. Baik Ibu. Terima kasih. Kembali kasih. Yuk yang lain teman-teman. Baik, kepada Kang Teteh, apakah ada yang ditanyakan kembali? Kalau belum ada, boleh dilanjutkan tampilan layarnya. Baik, Bu.
Oke ya, selanjutnya nih ada nih hasil penelitian. Hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara peserta dengan total skor 371. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya minat dan kemampuan membaca peserta didik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 menunjukkan tingkat kemampuan literasi peserta didik Indonesia berada di kisaran 61% yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap 6.500 peserta didik kelas 10 yang tersebar di 34 provinsi. Nah, untuk contoh yang ini, kira-kira ini datanya valid tidak menurut teman-teman? Valid, Bu. Valid ya. Nah, dia mencantumkan tentang skor PISA, lalu skor yang atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, begitu ya. Dan jelas ya, ada data di sini. Berarti di sini si penulis ya mencoba mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. Ini penting, begitu ya. Nah, lalu selanjutnya nih. Pada pembelajaran membaca pemahaman teks berita ini, tema yang dipilih adalah tema kekerasan seksual. Sepanjang tahun, berita kekerasan seksual pada anak tak pernah ada hentinya. Di bidang perlindungan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kemen PPPA, dilansir dari kompas.com, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, dan 2.556 diantaranya berupa kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak mengindikasikan bahwa anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya pendidikan seksual pada anak juga menjadi salah satu faktor kekerasan seksual. Selama ini pendidikan seksual selalu dianggap sebagai hal yang tabu di tengah masyarakat, padahal dengan pendidikan seksual justru akan memberikan pengetahuan terhadap anak tentang batasan-batasan apa yang harus dijaga. Nah, di sini kalau kita lihat nih, di beberapa kalimat, mungkin di kalimat pertama dan sampai kalimat terakhir ya, selain itu bla bla bla, itu adalah opini si penulis. Gitu. Tapi opini ini didukung oleh apa? Oleh fakta. Ya, faktanya yang mana? Data. Dia akan ketika kita berargumentasi begitu ya, didukung oleh fakta. Sekadar berbicara begitu ya, bahwa pendidikan seksual itu penting kenapa ya? Karena ada datanya loh gitu. Banyak yang terjadi di anak Indonesia terkait dengan halo halo Ya, Ibu. kayak boleh dilanjut. Putus-putus Ibu soalnya apa? Baik, Bu. Makasih. Ya. Oke, lanjut ya. Lainnya. Harian 2008 berpendapat dalam pembelajaran narasi serta didik aktif dalam menuangkan berbentan. Berarti ini ambil dari kata dan 2020 halaman 3 mengatakan untuk menulis pantas memerlukan kemahiran menentukan serta menunjukkan kesih pada setiap sajikan dalam data. Gaha dan Doi menyatakan satu jenis sulit berkaitan dengan menulis cerita. Nah, ini juga di dasar gitu ya. Kalau bukan sumber atau bisa susah pandemi gitu ya, akan wawancara
begitu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman buat begitu ya penelitian sebelumnya. Lalu menyimpulkan apa ya sama. Lalu kita lihat Pak, sejarah apa? Sebagai salah satu Indonesia kalau campaign negeri Selatan yang dilaksanakan 11 Mei 21. Berdasarkan wawancara, peneliti memperoleh informasi peserta didik kesulitan dalam ide bakannya membuat suara saya lebih stabil. Halo, maaf Ibu, suaranya putus-putus, sepertinya terkendala jaringan. Iya, tapi Pak sudah masih putus-putus Bu. putus. Ini Ya. saya sudah kamera masker ini kan sih dengar putus. Ya Bu, masih putus-putus. Mas, kenapa ya? Saya coba ya, nanti ada yang teman-teman membacakan lambat. Terus di penuhnya menginstruktur unsur universitas pun sudah diberikan penjelasan sesuai fantasi. Namun peserta tetap mengalami dalam menjadi sebuah putu. Peserta didik seringkali Mohon maaf, Akang Teteh untuk ditunggu terlebih dahulu. Sepertinya ibunya kendala jaringan. Oh, udah. kembali. Apakah Willy? Mohon maaf Ibu, masih putus-putus suaranya. Apa? Saya lebih pelan. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih baik. Teman-teman yang lain. Masih putus-putus Ibu. Ya, dapat putus. Oke lah ya. Masih terputus kah? Masih lebih baik Bu. Oh, baik. Di nomor saya tidak akan baca tuntas. Di nomor 2, pencoba akan wawan ya. Nah, dijelaskan bahwa peserta itu memahami teks deskripsi. Di sini di bahwa sebenarnya itu terkait dengan materi, tapi ketika minta bangkan menjadi cerita yang utuh, ternyata peserta masih nah, lalu dia langsung ya guru berkata bahwa peserta menganggap pembelajaran adalah pembelajaran sulit. Nah, bukan teman-teman pemilih ini dapat memproses pembelajaran peserta didik dituliskan kembali setelah bulan sebagai. Nah, di poin mencoba makan tentang wawancara sudah dilakukan. Mohon maaf Ibu, masih tambah parah putus-putusnya. Coba saya keluar. Saya keluar. Bagaimana Bu?
Mohon tunggu terlebih dahulu. Sepertinya ibunya ada kendala jaringan. Halo, suara terputus. Masih terputus-putus ibu suaranya. Aduh, ya kita selesaikan kamera udah terlewat. Masih Kak? Oh, atau mungkin harus sekarang dengar Kak? Mangga ibu. Sudah terdengar Kak? Dengar ibu, tapi masih putus-putus suaranya ibu. Kenapa? Lagi ya, tampil gitu ya. Untuk Kak, kaitan hasuan penulis dan peserta teks cerita asli, gitu ya. Lalu dijelaskan dengan perbedaan tersebut penelitian. Nah, jadi mencoba mencari sebelumnya salah satu variabelnya sama, gitu ya. Lalu membandingkan. Nah, untuk penelitian sebelumnya, begitu ya, ada perbedaan yaitu terletak pada jenis teks, penetapan metode, dan media pembanding yang digunakan. Nah, di sini peneliti menggunakan metode pengumpulan ide berbantuan media cuplikan film, khususnya film fantasi live action, dalam pembelajaran menulis teks fantasi. Lalu penelitian mengenai penerapan metode pengelompokan ide berbantuan media cuplikan film dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi ini belum pernah diuji cobakan, sehingga peneliti tertarik untuk menerapkan dalam pembelajaran keterampilan menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas 7. Oke ya. Di sini kalau nomor 3, kita mulai muncul ada kata peneliti tertarik. Nah, di sini berarti ada subjektivitas begitu, tapi ya tidak masalah karena subjektivitasnya sudah didukung oleh poin yang nomor 2 begitu ya dari hasil wawancara. Suara saya masih terdengar putus-putus, teman-teman? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, sudah lebih baik sekarang? Lebih baik Bu sekarang, sudah tidak putus-putus. Oke, baik. Alhamdulillah ya, jangan ada putus yang tadi ya. Baik, silakan. Mungkin ini akan pertanyaan yang dari Diti kali ya, Di? Karena kalau tadi Diti kan lebih ke pembelajaran. Baik, yuk silakan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Kang Teteh, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ibu mau bertanya. Boleh Kang mau bertanya? Baik, silakan dipersilakan. Izin bertanya, kalau kan kalau saya itu Bu menerapkan suatu model pembelajaran untuk kemampuan peserta didik gitu Bu. Nah, itu tuh harus apa sih? Harus spesifik nggak Bu? Misalnya harus ada di kompetensi dasar berapa gitu Bu? Kalau Gimana saya coba udah itu aja mungkin.
akan Maaf Bu, bagaimana putus-putus suaranya. sudah cukup, terima kasih. Bu, suaranya putus-putus. Oke. Tia sudah cukup berbagi layarnya karena sudah materi yang saya paparkan sudah selesai. Sekarang kita ke sesi tanya jawab saja dan suara saya masih terdengar putus-putus. Sudah Ibu. Oke, baik. Yuk, boleh berhenti berbagi layar. Lalu tadi Neng Ega, punten, pisan, apa? Boleh diulang kah? Ya, Ibu boleh. Jadi kan Ega itu mau rencananya mau menerapkan model pembelajaran, Bu, mengarah ke salah satu kompetensi dasar gitu, Bu. Nah, kalau kayak gitu boleh atau enggak gitu, atau harus menjurus ke salah satu KD gitu, Bu. Maaf, kenapa? Kalau mau Ibu bagaimana? dan begitu sudah terjelas suara saya. Putus-putus, Bu. Putus-putus Ibu suaranya. Sudah lebih baik sekarang? Masih agak putus-putus. Baik. Oke. Neng, benar. Penelitian Ida harus dengan kompetensar. Cuman mungkin kalau tarik dengan kata bahwa tidak baku, berarti kan teks apa begitu ditambah bahwa didik apa baku begitu. Jadi salah tidak dengan KD, cuman kan kita juga perlu membidik nih. Ega nilai anak itu salah menulis dari teks apa begitu ya. Hanya secara bisa jadi hasil ditemukan tidak ada penulisan begitu mungkin hatikan juga. Ega terdengar? Masih putus-putus. Tertangkap. Tapi tertangkap. Oke. Ya, kasih, dari Bu. balikin. Artinya ya harus media harus bah itu yang dari kata tidak baku apa itu cara gak bilang dan tidak bah sih namanya terlalu banyak ya dan nantinya kan katanya baik. Orang lain putus-putus. Putus-putus Ibu.
Parah sekali putusnya. Sini kayaknya. Baik, kepada Kang Teteh, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kepada Kang Teteh, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, untuk Kang Farhan, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Punten. Mungkin nih Mas sedikit tips ya, Bu. Minta tips dari Ibu mungkin ya. Kan dari teman-teman sendiri juga kan ada apa ya? Kurangnya motivasi Ibu dalam membaca kan sebetulnya untuk menentukan topik itu harus membaca terlebih dahulu ya, Bu ya. Membaca permasalahan apa saja yang harus dilakukan pada skripsi tersebut. Nah, mungkin ada tips ya, Bu, motivasi itu untuk teman-teman untuk bisa rajin membaca seperti itu. Oke, Rian. Berarti ya? Oke, jadi memang yang harus tapi ya dulu dan di dalam tujuan peneliti dilakukan. Nah dari itu kita tahu yang kita itu sih kita kalau dirasa sama secara otomatis baca gitu tidak berarti kita yang kedua baca lima dia menentukan dari yang teman-teman punya kaitan yang diberi oleh si pengembang buat mau balik untuk suaranya putus-putus. Iya, Ibu. Ketika Baik, saya izin membacakan jawaban dari Ibu. Bisa membaca terlebih dahulu untuk apakah sudah cukup terjawab untuk Kang Farhan? Iya. Cukup. Bu Eva moderator. Baik, terima kasih. Untuk Kang Tet, ada tambahan juga dari saya atau teman-teman bisa membaca bagian saran di bab 5. Baik, kepada Kang Teteh untuk terakhir, apakah ada yang ingin tanya kembali? Silakan. Gini Bu,
kan itu udah ada nyiapin satu, cuman masih agak bingung apakah topik itu wajib untuk skripsi atau tidak. Karena kan kalau skripsi bisa bilang ada waktunya gitu, Ibu. Takutnya topik yang saya ambil itu terlalu luas atau terlalu kira-kira gimana ya, Ibu? Atau judulnya apa dulu ya? Jadi saya itu mau menganalisis makna puisi dengan pendekatan semantik untuk bahan pembelajaran di SMA. Terus? Karena dari analisis makna puisi gitu. Tidak kuncinya karena begini untuk produk itu analisis juga puisi ya standar tersebut makna yang itu pilih semua apa sih analisis untuk itu nanti apa ini ya ada juga akan lebih kayak ini kan oleh dia yang di pembelajaran setelah ada kan bahan tadi bisa jadi bentuknya tidak hanya berupa teks gitu bisa dari buku apa gitu lebih gitu di mahkamah ya nantinya akan mengatur dan bentuk pada itu sama Baik. Baik, Ibu terputus-putus dan mohon maaf rekan-rekan semuanya. Untuk moderator mohon izin saya alihkan ke saya karena ada beberapa kendala yang mendadak kepada moderator. Jadi masih terputus. Ya, jaringannya Bu ya. Saya sudah
Ibu Sudah masih terputus. saya jawaban di kolom chat. Apakah Kak? Oh ya, baik, mangga Ibu. Jadi untuk Akang Teteh yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, baik secara langsung maupun melalui kolom chat, insya Allah akan Ibu jawab langsung melalui kolom chat. Dan kami juga dari penyelenggara memohon maaf kepada Akang Teteh jika selama kegiatan ini berlangsung terdapat beberapa kendala. Dan inilah mungkin ya yang menjadi kendala kita selama daring. Jadi mohon dipahami, tapi insya Allah untuk materi ini tadi sudah tersampaikan, dan nanti juga Akang Teteh insya Allah akan kami berikan handout materi kepada perwakilan setiap kelasnya. Baik, izin membacakan jawaban dari Ibu. Idealnya penelitian itu harus terbebas dari waktu materi yang diberikan. Jadi boleh saja yang ada semester 1 diajarkan di semester 2. Dan juga ini tanggapan untuk Teh Gina. Jadi memang yang lama itu menentukan indikator sebagai batasan penelitian yang akan dilakukan, khususnya untuk penelitian berupa penelitian kualitatif. Sudah? Baik, untuk Teh Rosiana dan Teh Gina, apakah sudah terjawab? Sudah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan mungkin untuk kegiatan klinik skripsi kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kami akan menyelenggarakan kembali kegiatan ini di lain waktu. Oleh karena itu untuk sesi tanya jawab dicukupkan sampai saat ini, dan mungkin untuk nanti pertanyaan lainnya bisa dikumpulkan dulu, disimpan dulu untuk Akang Teteh, dan nanti bisa disampaikan pada saat kegiatan klinik skripsi selanjutnya. Dan mengingatkan untuk Akang Teteh yang hadir dalam kegiatan klinik skripsi ini bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Baik, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan klinik skripsi ke-1 telah selesai dilaksanakan. Saya Lukman Hakim sebagai perwakilan dari penyelenggara kegiatan ini memohon maaf sebesar-besarnya kepada Akang Teteh maupun Ibu pemateri atas beberapa kendala tadi yang terjadi, karena mungkin inilah kendalanya jika kita melaksanakan secara online. Dan saya selaku panitia penyelenggara memohon maaf juga jika materi yang disampaikan terdapat beberapa kendala dan pertanyaan dari Akang Teteh belum bisa disampaikan. Insya Allah nanti kami akan menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada Ibu Prilia Santika Renggida MPD. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan klinik skripsi ini, dan mohon maaf juga jika dari kami terdapat beberapa penyediaan atau sarana yang kurang memadai. Terima kasih untuk sharing session mungkin ya telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu terkait bagaimana menentukan topik masalah untuk pembuatan judul skripsi. Ini mungkin menjadi tahap awal untuk Akang Teteh ataupun rekan-rekan semua dalam pembuatan skripsi, dan untuk tahap-tahap selanjutnya pun akan diadakan ataupun akan dibahas dalam klinik skripsi ini. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Akang Teteh untuk mengisi bahan evaluasi yang sudah kami sediakan di daftar hadir sebagai sarana ataupun inspirasi bagi kami untuk nantinya materi seperti apa yang dapat kami sampaikan.
untuk menjawab keluhan-keluhan Akang Teteh terutama di tingkat akhir. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Sebelum menutup kegiatan kali ini, jika Akang Teteh berkenan, mohon untuk membuka kameranya. Enggak. Silakan untuk Akang Teteh di slide 1 terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Siap untuk slide 1. Kami ulangi. 1, 2, 3. Selanjutnya di slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 3. 1, 2, 3. Dan selanjutnya slide terakhir, slide 4. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Akang Teteh untuk waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada kegiatan klinik skripsi ini dapat bermanfaat. Dan kembali jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk